Kita sering berpikir bahwa jalan menuju sukses adalah tentang menjadi paling kuat, paling cepat, paling pintar. Tapi kadang, jalan itu justru dimulai dari mengakui, aku tidak tahu semuanya. Aku butuh belajar. Aku siap mendengar. Kerendahan hati bukan berarti menyerah, tapi menyadari bahwa kita tidak berjalan sendirian. Dan justru saat kita mulai membuka hati untuk belajar, Tuhan mulai menunjukkan arah yang baru. Kerendahan hati bukan berarti menyerah, tapi menyadari bahwa kita tidak berjalan sendirian. Dan justru saat kita mulai membuka hati untuk belajar, Tuhan mulai menunjukkan arah yang baru. Setelah belajar untuk merendahkan hati, Arka mulai melangkah kembali. Tidak dengan langkah besar, tapi langkah kecil yang ia ambil setiap hari. Ia mulai bekerja paruh waktu. Ialah mengambil proyek-proyek kecil, kadang dibayar murah, atau bahkan tidak sama sekali. Tapi ia sadar ini bukan soal uang. Ini soal melatih ulang dirinya. Sepanjang narasi ini, saya akan mengajak Anda masuk ke dalam perjalanan emosional, dari rasa sakit kegagalan, hingga ke titik di mana kita bisa tersenyum kembali dan berkata, aku bersyukur pernah gagal karena tanpanya, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Saya akan berbagi cerita fiksi tentang seorang tokoh bernama Arka, seorang pemuda biasa dengan impian besar dan segudang kegagalan yang membentuknya menjadi luar biasa. Melalui kisah Arka, saya berharap Anda tidak hanya mendapatkan motivasi, tetapi juga menemukan kembali harapan di dalam diri Anda. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa sering kita memilih untuk bangkit kembali. Siapkah Anda untuk memulai perjalanan ini bersama saya? Mari kita mulai dengan kisah tentang kegagalan terbesar yang pernah dialami. Arka dan pelajaran pertama yang ia dapatkan darinya, apa yang akan kamu lakukan kalau semua yang kamu impikan hancur dalam satu malam? Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Semua kerja kerasmu, semua doa, semua usaha, seolah sia-sia begitu saja. Di momen itu yang tersisa hanya satu pertanyaan besar dalam hatimu. Haruskah aku menyerah, atau aku memilih untuk bangkit kembali? Hari ini aku ingin berbicara bukan tentang kesuksesan, tapi tentang kegagalan, tentang luka-luka yang tak terlihat, tentang malam-malam di mana kita menangis sendirian, tentang rasa takut, rasa kecewa, rasa tidak cukup. Tapi lebih dari itu, aku ingin berbagi tentang bagaimana kegagalan justru membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, dan 5 pelajaran hidup yang mungkin bisa mengubah cara kita melihat dunia selama-lamanya. Dalam perjalanan ini, saya ingin mengajak Anda mengenal seseorang, namanya Arka, seorang pemuda biasa, dengan mimpi yang sangat besar. Ia ingin menjadi seorang pengusaha sukses, dan membangun sesuatu yang bisa dibanggakan, untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri. Sejak kecil Arka terbiasa bermimpi besar. Ia percaya bahwa jika ia bekerja cukup keras, semua impiannya akan menjadi kenyataan. Ia belajar hingga larut malam. Ia bekerja sambil kuliah, yang mengumpulkan setiap rupiah yang ia miliki untuk membangun bisnis kecil pertamanya. Tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Di usia 23 tahun bisnis Arka bangkrut. Tabungannya habis. Hutang mulai menumpuk. Dan yang lebih menyakitkan adalah rasa malu. Malu pada dirinya sendiri. Malu pada keluarganya yang sudah percaya penuh padanya. Hari demi hari berlalu. Arka mulai menghindari teman-temannya. Ia merasa gagal. Setiap kali melihat wajah orang tuanya, ia merasa hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Mereka tidak pernah marah, tidak pernah menuntut, tapi justru itu yang membuatnya semakin hancur. Karena ia tahu mereka kecewa, meskipun mereka tidak pernah mengatakannya. Malam-malam Arka berubah menjadi pertarungan yang sunyi. Ia bertanya dalam hati, apakah aku memang bodoh? Apakah kebiasaannya bermimpi terlalu tinggi? Suara-suara negatif di dalam pikirannya mulai membesar. Dan semakin lama semakin sulit baginya untuk percaya pada dirinya sendiri. Dulu saya selalu ingin hasil cepat, sukses instan, hasil besar dalam waktu singkat. Tapi kali ini, ia belajar sesuatu yang lebih penting, kesabaran. Ia mulai menerima bahwa pertumbuhan sejati tidak datang dalam semalam, tapi dari ribuan hari di mana kita memilih untuk tetap berjalan. Meski tidak ada yang melihat, ia mulai bangun lebih pagi, membaca, menulis jurnal dan merenung setiap malam. Ia tidak lagi terpaku pada target besar, tapi pada satu pertanyaan kecil setiap hari. Sudahkah aku jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin? Dan itu cukup. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering kehilangan nilai dari proses. Padahal justru di sanalah karakter terbentuk. Bukan saat kita berada di puncak, tapi saat kita memilih untuk tetap naik.
walau pelan. Satu langkah, lalu satu langkah lagi. Kesabaran bukan pasrah, kesabaran adalah kepercayaan yang dalam bahwa meskipun kita belum sampai hari ini, tapi jika kita terus melangkah dengan konsistensi dan hati yang bersih, suatu hari kita akan tiba. Dan konsistensi bukan tentang menjadi sempurna setiap hari, tapi tentang tetap kembali, bahkan saat jatuh, tetap berusaha, bahkan saat tidak ada yang mengapresiasi. Itulah yang Arka pelajari. Dan itu pula yang mulai perlahan mengubah. Pelajaran kedua Arka bukan tentang menjadi cepat, tapi menjadi setia. Setia pada proses, setia pada perubahan kecil, yang kelak akan menjadi keajaiban besar. Setelah berminggu-minggu belajar berjalan kembali dengan perlahan, Arka menemukan satu hal yang selama ini ia hindari, dirinya sendiri. Dulu ia sering mengutuk kegagalannya. Ia merasa malu dengan masa lalunya. Ia merasa tidak layak, tapi sekarang tuh ia mulai menyadari. Mungkin bukan hasil yang salah, tapi cara pandangnya. Ia mulai melihat hidup bukan sebagai perlombaan, tapi sebagai perjalanan yang unik bagi setiap orang. Ia berhenti membandingkan langkahnya dengan langkah orang lain. Ia berhenti bertanya, kenapa aku tidak secepat mereka? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku syukuri hari ini dalam versi hidupku sendiri? Di sanalah pelajaran ketiga muncul, menerima diri apa adanya. Bahwa kita tidak harus sempurna untuk bisa bahagia. Bahwa kita tidak harus hebat untuk bisa merasa cukup, bahwa terkadang mencintai diri sendiri adalah langkah paling sulit, tapi juga paling menyembuhkan. Arka mulai berdamai dengan masa lalunya. Ia tidak lagi menyalahkan diri atas semua yang gagal. Ia mulai memeluk bagian dari dirinya yang dulu ia benci. Kegagalan, ketakutan, keraguan, sebagai bagian penting dari proses, karena tanpa itu semua, ia tak akan pernah belajar tentang keberanian sejati. Menerima diri bukan berarti berhenti bertumbuh, tapi berarti kita memilih bertumbuh dari tempat yang jujur, tempat di mana kita tidak lagi memakai topeng, tempat di mana kita bisa berkata, aku masih belajar, tapi aku tidak akan lari dari diriku sendiri. Dan ketika Arka mulai menerima dirinya, sesuatu berubah dalam dirinya. Ia mulai tersenyum lebih sering. Ia tidak lagi takut gagal, karena sekarang ia tahu, dirinya tidak ditentukan oleh hasil, tapi oleh keberanian untuk terus melangkah. Perjalanan Arka tidak sempurna, tapi dari kegagalannya ia belajar rendah hati. Dari langkah-langkah kecilnya, ia belajar arti kesabaran dan konsistensi. Dan dari hatinya sendiri, ia belajar bahwa menerima diri adalah awal dari segala pertumbuhan. Hari ini, Arka memang belum jadi orang paling sukses, tapi ia jauh lebih damai, lebih kuat. Dan yang paling penting, ia tidak lagi takut untuk bermimpi. Karena kini ia tahu, mimpi besar butuh fondasi yang kuat, bukan di luar tapi di dalam. Mungkin kamu juga sedang berada di titik terendahmu sekarang. Mungkin kamu sedang bertanya, apa masih ada harapan? Dan inilah jawabannya, iya. Asalkan kamu mau terus melangkah, sekecil apapun langkahmu hari ini. Kamu tidak harus hebat dulu untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk suatu hari menjadi hebat. Ingat, setiap orang punya waktunya, dan kamu tidak tertinggal. Kamu sedang dalam proses, dan itu sudah luar biasa. Jangan berhenti, jangan menyerah, karena kisahmu belum selesai. Dan dunia masih menunggu versi terbaik dari dirimu.